Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, wabil khusus Muslim yang ada di Lukang, Changhua, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa mulai ngaji. Ini awal, insya Allah kami akan membahas tentang fikih puasa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah 1 bulan lagi. Kita akan menggunakan kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, dimulai dari perkara yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrolihi fid dharaini amin. Mubtilatus saumi, perkara yang membatalkan puasa. Hiya qismani, perkara yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi 2 bagian. Al-awwalu, yang pertama, qismun yubtilu thawabas saumi las sauma nafsahu. Yang pertama adalah bagian yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa. Jadi pahalanya hilang tapi puasanya sah. Fala yajibu alaihi al-qada'u, maka tidak wajib bagi orang tersebut membayar hutang puasa di luar Ramadan. Watus sama muhbitotin, dan masalah ini, bab ini disebut muhbitot. Athani, yang kedua, qismun yubtilus sauma wa kadzalika ats-tsawab. Bagian kedua adalah perkara yang membatalkan puasa dan juga pahalanya. Jadi puasanya batal, pahala juga hilang. In kana bi ghairi udhrin, ketika hal tersebut dilakukan tanpa uzur, fayajibu fihi al-qada'u, maka wajib bagi orang tersebut untuk membayar hutang puasa di luar Ramadan. Wa tusama mufattiratin, dan hal ini disebut dengan sebutan mufattirat. Al-qismul awwalu, bagian pertama, al-muhbitat, perkara yang merusak pahala puasa. Wahia ma tubtilu thawabas saumi, yaitu perkara yang membatalkan pahala puasa, yang merusak pahala puasa, tapi puasanya sah. Jadi kalau ada orang puasa, dia melakukan hal-hal yang nanti akan saya terangkan, itu pahalanya hilang, tapi puasanya sah. Apa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atasu. Hadis ini riwayat akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad, dan juga Imam Ibnu Majah. Banyak sekali dari orang-orang yang berpuasa, tapi orang tersebut dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus.
Jadi banyak orang puasa. Dari puasanya itu orang itu nggak mendapatkan pahala. Yang dia dapat hanya lapar dan haus. Nah ini apa penyebabnya? Nah ini yang pertama. Al-ghibatu itu ghibah. Ngerasani. Apa itu ghibah? Disebutkan wahia dzikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan, engkau mengatakan tentang perihal saudaramu dengan perkara yang dia tidak suka. Walau kunta shadiqan, walaupun engkau dalam posisi benar. Jadi ghibah itu adalah kita membicarakan saudara kita, sesama muslim, dengan sesuatu yang jikalau saudara kita itu mendengar omongan kita, dia tidak suka. Walau yang kita omongkan itu benar. Contoh. Saya berteman dengan Kang Abi atau Kang David atau yang lain, teman-teman pengurus Mushola Lukang. Saya ngomongkan Kang David di depan Kang Abi, contoh. Kang Abi, Kang David itu bla 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 bla. Nah, jikalau omongan saya tentang Kang David ini kepada Kang Abi didengar oleh Kang David nggak suka, nah, berarti saya sedang menggibai Kang David. Walaupun yang saya omongkan tentang Kang David itu benar adanya. Nah, itulah ghibah. Makanya hati-hati. Apalagi sekarang zaman medsos seperti ini. Lagi rame masalah ini, masalah itu. Kita sebagai muslim, mari jaga lisan kita dan juga jaga tulisan kita. Karena al-qalamu ahadul lisanain. Pena, tulisan, kita ngetik status baik di Facebook, WA, LINE, itu adalah salah satu dari bentuk lisan. Jadi apa yang kita ketik ketika kita ngerasani orang lain, itu sama dengan kita ngomong. Kita mengumpat lewat ketikan, sama dengan kita ngomong. Jadi hati-hati ketika puasa, kita kok ghibah, ngomongkan orang lain. Dengan tentunya bukan ghibah yang diperbolehkan ya. Maka pahala puasa kita hilang. Kita tidak dapat pahala puasa. Tapi puasanya sah. Itu yang pertama. Sekarang asani yang kedua. Perkara yang merusak pahala puasa. An-namimatu namimah. Atau makna yang mudah difahami adalah adu domba. Istilah bahasa Indonesia. Apa itu namimah? Waya naqlul kalami biqasdi iqail fitnati. Memindahkan ucapan dengan tujuan mendatangkan fitnah. Itu namimah. Jadi kita ya bisa dibilang mengadu domba lah. Kita tuh mengatakan sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan fitnah. Nah, saya contohkan lagi. Saya berteman dengan Kang Abi sama Kang David. Kemudian saya ngadu-ngadu. Nah, ngadu-ngadu. Kang Abi, kemarin Kang David tuh ngomong ke saya. Dia nggak suka sama jenengan. Karena alasan bla 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 bla. Sebaliknya, saya juga ngomong ke Kang David. Kang David, Kang Abi itu ternyata diam-diam selama ini tuh kurang respect sama jenengan. Nah, hal seperti itu namanya namimah. Adu domba. Saya ngomong untuk mendatangkan fitnah. Supaya Kang David dengan Kang Abi ini bermusuhan dalam tanda kutip. Nah, inilah disebut namimah. Kalau puasa kita melakukan itu, maka pahala puasa kita hilang. Asal itu yang ketiga, al-kadhibu, berbohong. Puasa-puasa kita bohong, pahala langsung hilang. Apa itu bohong? Wahuwa al-ikhbaru bi ghairil waqi. Kita memberitahukan, mengomongkan, membicarakan apapun itu tanpa ada kenyataan. Itu bohong. Jadi al-ikhbar bi ghairil waqi itu bohong. Kita ngomong apa saja tanpa ada kenyataan, bohong. Contoh, saya selama kerja di Taiwan, sudah beli bla 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 bla, padahal belum. Nah, itu kan
mengabarkan sesuatu tidak ada kenyataan, tanpa kenyataan. Nah, itu bohong. Kalau puasa kita bohong, maka pahala puasa kita hilang. Yang keempat, ar-rabi' an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin. Yang keempat, perkara yang merusak pahala puasa adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan syariat. Kita puasa, kita melihat HP dan mungkin melihat wanita yang diharamkan, nggak boleh kita lihat, maka pahala puasa hilang. Atau kita melihat sesuatu yang dihalalkan syariat, tapi dengan syahwat. Contoh, siang hari puasa kita lihat istri kita lihat suami kita, disertai syahwat, maka pahalanya hilang. Oleh karena itu, maka ketika puasa Ramadan nanti siang-siang, yang LDR-an juga enggak, cukup chat. Kalaupun video call, ya video call yang biasa saja. Apa itu syahwat? Bi ayyal talla bin nadhari, yaitu kalau kita melihat sesuatu itu kita merasa nikmat gitu loh. Sebab pandangan kita itu syahwat. Yang di rumah mungkin, yang bersama suami istri, kalau siang hari Ramadan, ya sewajarnya saja. Gak usah melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membangkitkan syahwat. Yang kelima, al-khamis, al-yaminu al-kadhibatu, sumpah palsu. Ay al-halif al-kadhib. Kita bersumpah tapi palsu, maka puasa kita hilang pahalanya. Yang terakhir, qaulu zuri wal fuhsyu wal amalu bih. Qaulu zur, perkataan kotor. Wal fuhsyu, dan perkataan jorok. Wal amalu bihi, dan melakukan hal tersebut. Berkata kotor itu ya ngumpat. Emosi yang berlebihan akhirnya ngumpat. Kita mengumpat. Kita membentak-bentak orang tanpa ada sebab ya. Itu perkataan kotor. Supaya perkataan macam-macam lah, perkataan kotor. Dan juga perkataan yang jorok, fuhsh. Ya jorok, menyebutkan mungkin punten, kemaluan, atau apapun itu, yang penting jorok. Dan melakukannya, nah ini merusak pahala puasa. Wa fil hadis, dan ada dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, akhrajahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor atau jorok dan melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka bagi Allah tidak ada hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Artinya kalau puasa kok kita tidak meninggalkan perkataan kotor dan jorok itu, maka bagi Allah enggak memiliki hajat. Kita hanya dapat lapar dan haus saja. Kita tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian sebagai muqaddimah awalan kita ngaji fikih puasa. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan besok di pertemuan berikutnya adalah Al-Qismu Tsani Al-Mufattirat, bagian kedua, yaitu perkara yang membatalkan puasa. Demikian. Semoga bisa difahami dan menjadi wasilah kita bisa beribadah kepada Allah, khususnya bulan puasa, dengan mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan puasa. Semoga Allah ridha dan kita juga diberkahi Allah. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.